apa kabarnya? Siapa di sini yang rindu memuji nama Tuhan? Wow, pasti banyak sekali ya yang rindu memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita harus siapkan yang pertama Alkitabnya. Alkitabnya disiapkan adik-adik. Dan yang kedua, siapkan persembahan di tangan kanan. Dan yang ketiga, siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi baca kitab suci. Adik-adik, saatnya kita tenangkan hati untuk bersaat teduh bersama Mama juga Papa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Perjanjian Baru. Kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Kita semangat ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kita nyanyikan sekali lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani,
Mari adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari-hari kemarin yang sudah kami lalui bersama denganmu di dalam hati kami. Dan hari ini kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Walau kami kebaktian hanya di rumah saja, kami mau tetap semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati hati kami Tuhan, agar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu dengan baik. Juga Tuhan berkati teman-teman kami yang kebaktian di rumahnya masing-masing. Tuhan berkati mama papa kami, Amang dan Inang pendeta kami, Tuhan berkati. Dan juga abang kakak guru sekolah minggu yang akan memimpin kebaktian sekolah minggu dan menyampaikan cerita tentang kebaikan-Mu. Tuhan berkati juga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, marilah kita sama-sama mendengarkan titah Tuhan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah titah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki epistel, mari kita menaikkan pujian dari buku ND 512 ayat 1 dan 2, Didalani Yesus Tano Daud Laut. Semangat ya! Didalani Yesus Tano Daud Laut, tahi holong ni rohana di pasau, namura luhuti bantoni nai, dung di sesa utang ni dosa tai. Aha anggi rohamu sude, ta arahon madonga tabe. Aha anggi daunang jonong pe, haratu jolona dongan musude. Ayat yang kedua.
1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 6 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 dan 2, Roma tu Yesus. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Roma tu Yesus, Roma timur, begehatana jakobuju, narodo Jesus pamuluo, asaposeao, masalas rohatai muse, moloi asiando sape, sai Roma hita tu surgoi, la seorang adisi. Ayat 2 kita bagi berdiri. Roma tu Jesus untuk koma, kambaena luna sotama, nan sesao na dodo sami, di bayu dadai. Dan salas rohatai muse, moloi asiando sape, sai Roma ita tu surgoi, la sonang adisi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Karena dan mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, untuk kalian yang berulang tahun dari tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober, kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk kalian. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin pintar, rajin, dan terus menjadi berkat. Pengumuman yang kedua, ayo kalian pasti udah bisa tebak dong.
Apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya benar, PHBS. Kalian harus tetap menjaga kebersihan dengan cuci tangan pakai sabun, lalu makan sayur dan buah yang banyak, dan pakai masker kalau keluar. Juga jangan lupa ya, tetap jaga jarak sama orang-orang di luar sana. Pengumuman yang ketiga. Berikut adalah laporan persembahan. Pada tanggal 18 Oktober kemarin terkumpul 180.000 dari 3 keluarga. Kami, Sekolah Minggu, mengucapkan terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap yang memberi. Bagi adik-adik, papa mama yang ingin memberikan persembahan Sekolah Minggu dapat mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar berikut. Pengumuman yang terakhir adik-adik, kalian yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, minta mama papa yuk untuk foto atau videoin kalian lagi ibadah, sehingga kakak guru sekolah minggu dapat melihat kalian mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan penuh sukacita. Oke? Sekian pengumuman dari Kak Rena. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi buku nyanyian Sekolah Minggu nomor 183, Alkitab Sumber Firman. Alkitab sumber firman, baca dan renungkan, ku siap mendengarkan dan ku lakukan. Sekali lagi adik-adik. Firman-Mu mengajarkan, Yesus bagai teladan, ucap dan perbuatan penuh kebaikan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita kembali mau menikmati ibadah online sekolah minggu. Karya harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan juga mama papa serta keluarga di rumah juga sehat ya. Saat ini boleh adik-adik siapkan Alkitabnya dan juga boleh duduk dengan tertib dan juga rapih ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali Tuhan boleh bangunkan kami dari tempat tidur kami. Dan juga Tuhan berikan kembali kekuatan kepada kami untuk dapat menikmati ibadah online sekolah minggu di hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami dan juga pikiran kami. Biarkan kami ya Tuhan bisa bertumbuh di dalam firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi pedoman untuk hidup kami selanjutnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, saat ini kita boleh buka Alkitabnya dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kakak ulangi sekali lagi, dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Karya akan bacakan untuk kita. Kita bersama-sama mendengarkan ya. Ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang terakhir, ayat ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan kali ini dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Nats kita kali ini berisi tentang peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, adik-adik, dalam surat ini kita dapat memperhatikan bahwa ada nasihat yang diberikan oleh seorang Paulus kepada Timotius dan juga penguatan yang Paulus berikan kepada Timotius. Timotius ini adalah orang yang masih sangat muda sekali, tetapi sudah dipakai Tuhan untuk menjadi pekabar Injil. Dan juga di nats ini Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa jangan sekali-kali kita meninggalkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjamin hidup kita untuk tetap kuat. Nah, bagaimana cara kita agar tidak meninggalkan firman Tuhan? Dengan membaca Alkitab setiap hari. Nah, kalau kakak mau tanya, mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Jawabannya apa ya adik-adik? Oke, kalau begitu kita lihat di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti, membaca kitab suci setiap hari dapat mengajari kita, dapat menyatakan kesalahan kita, dapat memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah, di sini kakak juga ingin mencontohkan kepada adik-adik sekalian beberapa tokoh Alkitab yang selama ini sudah sering kita dengar, yang menjadikan contoh bahwa dia setia dalam firman Tuhan dan ia menjadi orang yang dapat diandalkan. Yang pertama Yosua. Yosua adalah orang yang rajin membaca kitab suci atau kitab Taurat. Ia selalu mengarahkan seluruh hidupnya pada firman Tuhan. Dan ia dimampukan Tuhan untuk memenangkan atau menghantarkan bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua ada Raja Salomo. Ia tidak bisa dikatakan sebagai raja yang beriman jika Raja Salomo tidak dekat dengan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Tidak mungkin ia menjadi hamba Allah atau kesayangan Tuhan kalau ia tidak bergantung penuh kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, berikut adalah contoh-contoh dari tokoh Alkitab kita yang dengan kesetiaannya dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik sendiri, bagaimana pengalamannya pada saat membaca firman Tuhan selama ini? Atau adakah adik-adik di sini yang masih memiliki godaan maupun tantangan
dalam membaca firman Tuhan setiap hari? Oke, kalau begitu, kakak akan jelaskan ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena pada zaman modern ini, banyak hal yang mudah untuk kita cari dalam mengelola internet dengan baik. Contohnya, kita bisa mendapatkan audio Alkitab. Yang kedua, adik-adik juga bisa mencari di YouTube mengenai firman Tuhan. Tetapi, pastikan adik-adik sumber yang didapat terpercaya dan benar ya. Adik-adik di rumah juga bisa meminta bantuan kepada mama, papa, atau keluarga di rumah untuk membacakan firman Tuhan, agar adik-adik bisa mendengarkan cerita Alkitab dari keluarga di rumah. Jadi, PR kita pada saat mendengarkan firman Tuhan di ibadah online hari ini adalah agar kita lebih rajin membaca Alkitab. Seperti lagu yang akan kakak nyanyikan, kita bisa bernyanyi bersama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Seperti lagu yang kita nyanyikan, kiranya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari. Jadi adik-adik di rumah tidak perlu lagi malas untuk membaca firman Tuhan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa menikmati firman Tuhan setiap hari. Seperti di Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, untuk itu Alkitab yang kita baca setiap hari akan memberikan pengetahuan dan kebenaran sehingga kita bertumbuh menjadi anak yang berhikmat seperti Timotius. Rajin membaca Alkitab menolong kita untuk membedakan perbuatan yang baik dan juga yang jahat, serta menuntun setiap orang pada keselamatan oleh karena firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Kak Adel bacakan ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kak Adel bacakan sekali lagi ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian ayat hafalan kita pada hari Minggu ini adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sebelumnya kita sudah mendengarkan ayat hafalan ya. Nanti adik-adik bisa menghafalkan ayat tersebut dan minta bantuan kepada mama atau papa atau keluarga di rumah untuk mendengarkan adik-adik saat mengucapkan ayat hafalan tersebut ya. Baik, saat ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga menjadi anak yang rajin dalam membaca Alkitab setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang boleh berikan kekuatan dan juga pertumbuhan dalam pembacaan Alkitab kami di setiap waktunya. Menyerahkan juga Tuhan segala aktivitas kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kekuatan, kesehatan, agar kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 806, AHP Masa di Ngolumon. Yang semangat ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdiri berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi di minggu depan ibadah online. Jaga kesehatan adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.